Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahmadani dengan NIM A1C221008 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan pengujian uji McNemar dan uji tanda atau sign test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita memasuki ke aplikasi SPSS, kita harus mengetahui konsep dasarnya dulu. Yang pertama yaitu konsep dasar uji McNemar. Uji McNemar merupakan uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Uji McNemar digunakan untuk mengukur data sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan atau treatment pada sampel yang digunakan. Uji McNemar merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji McNemar yaitu data kualitatif atau data nominal. Selanjutnya yaitu contoh kasus untuk uji McNemar, yaitu seorang pemilik toko buku ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh pembelian buku statistika sebelum adanya diskon harga dan sesudah adanya diskon harga. Lakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan jumlah pembelian buku statistika sebelum dan sesudah adanya diskon. Untuk kategori data yaitu data nominal, dengan angka 0 keterangannya tidak melakukan pembelian produk dan angka 1 keterangannya yaitu melakukan pembelian produk. Untuk tabel pembelian responden dapat dilihat pada layar. Selanjutnya kita masukkan variabel ini ke dalam aplikasi SPSS. Pada variabel view, kita masukkan variabel yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu nomor responden. IP datanya numerik, desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya yaitu nomor responden. Untuk value-nya kita kosongkan, nilainya kita buat center. Yang kedua yaitu sebelum diskon. IP datanya numerik, desimalnya kita nolkan. Labelnya yaitu sebelum adanya diskon. Value-nya kita buat 0 yaitu tidak melakukan pembelian. Kita add, lalu kita buat 1 yaitu melakukan pembelian. Lalu kita add, setelah itu kita klik OK. Untuk align-nya kita buat center. Lalu setelah diskon, tipenya numerik, desimalnya kita nolkan. Labelnya yaitu setelah adanya diskon. Value-nya 0 yaitu tidak melakukan pembelian. Kita add, lalu 1 labelnya yaitu melakukan pembelian. Lalu kita add, lalu klik OK. Lainnya kita buat center. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Selanjutnya kita copy contoh kasus tadi. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan analisisnya dengan mengklik analyze, non-parametric test, legasi dialog, lalu pilih to related sample. Nah, kita masukkan variabel sebelum dan setelah ini ke dalam test pair. Untuk variabel 1 kita masukkan sebelum dengan mengklik tanda panah, dan setelah kita masukkan ke dalam variabel 2 dengan mengklik tanda panah. Selanjutnya
Untuk test type-nya kita gunakan MC-Nemer, maka kita centang yang MC-Nemer dan ini kita hilangkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka didapatlah output dari pengujian yang kita lakukan. Selanjutnya kita masuk kembali ke file Word yang tadi sudah dibuat. Nah, kriteria pengujian dari uji McNemar ini yaitu jika nilai sig atau p-value kecil dari 0,05 maka ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai sig atau p-value besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Nah, interpretasi hasil output SPSS uji McNemar ini adalah output yang kita dapatkan tadi dari aplikasi SPSS. Berdasarkan tabel ini dapat dianalisis, yaitu ada 10 responden yang tidak melakukan pembelian sebelum dan sesudah adanya diskon harga, dan ada 14 responden yang awalnya tidak melakukan pembelian sebelum adanya diskon harga, namun sesudah adanya diskon harga melakukan pembelian. Dan ada 2 responden yang awalnya melakukan pembelian sebelum adanya diskon harga, namun sesudah adanya diskon harga, responden tersebut tidak melakukan pembelian. Dan ada 4 responden yang tetap melakukan pembelian baik sebelum adanya diskon harga maupun sesudah adanya diskon harga. Selanjutnya, untuk tabel dari tes statistik tadi dapat disimpulkan bahwa nilai sig sebesar 0,004, nilai tersebut kurang dari 0,05, yaitu 0,004 kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan, yang artinya dengan adanya diskon harga mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pembelian suatu produk di toko buku tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan uji tanda atau sign test pada aplikasi SPSS. Sebelumnya kita harus mengetahui konsep dasar dari uji tanda atau sign test. Nah, uji tanda ini untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel berpasangan, datanya berbentuk ordinal. Uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkolerasi bila datanya berbentuk ordinal. Teknik ini dinamakan uji tanda karena data yang akan dianalisis dinyatakan bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampel yang berpasangan. Untuk contoh kasus uji tanda ini yaitu mahasiswa semester akhir dari program studi pendidikan matematika berkeinginan melakukan penelitian mengenai tingkat numerasi anak dari penduduk suatu desa yang akan diberi bantuan pembelajaran kreatif dan interaktif. Penelitian ini penting dilakukan karena diduga akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya proyek bantuan tersebut. Pengambilan data dilaksanakan sebanyak 2 kali, dengan maksud untuk mengkaji ada tidaknya perubahan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberi bantuan pembelajaran kreatif dan interaktif. Dapat dilihat pada tabel untuk skor pengetahuan sebelum dan setelah diberi bantuan pembelajaran. Nah, untuk tabel ini akan kita lakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada variabel view kita masukkan namanya yaitu sebelum P-nya numerik, desimalnya 0, labelnya yaitu sebelum bantuan pengajaran, lainnya kita buat center. Selanjutnya variabel yang kedua yaitu setelah, tipenya numerik, desimalnya kita buat 0, labelnya yaitu setelah bantuan pengajaran, lalu lainnya kita buat center. Nah, setelah itu kita masuk ke data view, kita masukkan variabel
di dalam tabel tadi. Nah, untuk melakukan analisisnya, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Related Sample. Nah, kita masukkan dua variabel ini ke dalam test pair. Untuk variabel 1, kita masukkan data yang sebelum dengan mengklik tanda panah, dan data setelah kita masukkan ke dalam variabel 2. Setelah itu kita centang uji sign karena kita akan melakukan uji tanda. Setelah itu kita klik OK. Maka didapatlah output dari uji tanda yang kita lakukan. Untuk output dari uji tanda ini dapat kita lihat pada file Word yang sudah kita buat, yaitu untuk kriteria pengujian uji tanda, jika sig kecil dari alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Dan jika sig lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk interpretasi hasil output SPSS uji tanda atau sign test ini, untuk tabel yang frekuensi yang ini di sini terdapat negatif difference, yaitu setelah bantuan pengajaran kecil dari sebelum bantuan pengajaran dengan total 9, dan positif difference, yaitu setelah bantuan pengajaran besar dari sebelum bantuan pengajaran dengan total 25, dan TICE, yaitu setelah bantuan pengajaran sama dengan sebelum bantuan pengajaran dengan total 6. Nah, dari tabel frekuensi di atas menunjukkan perbedaan tanda negatif adalah 9 perbedaan, tanda positif adalah 25. Nah, untuk tes statistik yang ini dapat disimpulkan bahwa tabel tes statistik di atas menunjukkan nilai eksak sig diperoleh dengan nilai 0,010. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan ada hubungan antara tingkat numerasi anak sebelum dan setelah diberi bantuan pengajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.